dengan Eva Dewi Yulianti. Di sini Eva sedang menjalankan perkuliahan profesi guru di LPTK Universitas Syahkuala Aceh. Nah, jadi di sini Pak Eva mau diizin ke Bapak untuk melaksanakan kegiatan wawancara terkait tentang permasalahan pembelajaran yang ada di kelas, khususnya di mata pelajaran Eva, yaitu mata pelajaran kimia. Mungkin sebelum kita memulai wawancara, izin Bapak untuk memperkenalkan diri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farid Kartono MPD. Saat ini sebagai Kepala SMA Negeri 7 Tanjung Pinang. Ya. Basic saya juga guru kimia dan saya mengajar sejak tahun 1996 di 3 sekolah yang berbeda sebelum di SMA 7 ini. Yang pertama DPK di Tanjung Pinang, kemudian di SMA Negeri 6 Tanjung Pinang, dan SMA Negeri 1 Tanjung Pinang. Nah, di 3 sekolah tersebut saya sebagai wakil yang berbeda-beda. Di Tanjung Pinang saya terakhir itu sebagai wakil kesiswaan. Di SMA Negeri 6 itu terakhir sebagai wakil kurikulum, dan di SMA Negeri 1 Tanjung Pinang terakhir sebagai wakil humas. Dan selama jadi guru, saya juga pernah ikut di guru prestasi di tingkat provinsi. Saya nomor 2, jadi nggak masuk nasional ya. Di kota juara 1, tapi di provinsi nomor 2. Berarti tingkat kota Bapak juara 1 ya Pak ya? Di provinsi juara 2. Seprovinsi kayak gitu. Ya. Kemudian kemarin pernah disuruh belajar, tapi saya programnya nggak berjalan gitu ya. Jadi sudah dilatih, sudah beberapa kali, tapi programnya belum jalan. Dan ya alhamdulillah terakhir ini saya menjabat sebagai Kepala SMA Negeri 7 Tanjung Pinang. Tadi Bapak sudah sampaikan perkenalan Bapak. Mungkin sebelum kita mulai ke pertanyaan wawancara ya Pak ya, Bapak boleh berbagi kembali atau sharing kembali tentang pengalaman Bapak tersebut. Mungkin yang saya tertarik waktu Bapak menjadi guru prestasi ya Pak ya. Nah, guru prestasi itu di mata pelajaran kimia ya Pak ya. Jadi menjadi guru berprestasi di mata pelajaran kimia, mungkin Bapak bisa berbagi apa yang kemarin bikin Bapak buat sehingga Bapak mendapat penilaian menjadi guru berprestasi. Ya. Guru prestasi itu yang dinilai adalah apa yang sudah kita kerjakan gitu. Tentu yang di luar atau yang lebih dari guru-guru biasa. Artinya selain mengajar, ada rekomendasi kepala sekolah, juga kita harus buat yang namanya karya ilmiah atau karya inovatif, ya, dari mulai penelitian sampai ke buku gitu. Kita harus buat seperti itu. Nah, penelitian saya sendiri kan waktu itu saya baru pikir itu tentang ini apa namanya ya, kuis undian pada persepsi. Buat kuis undian ya Pak ya. Itu di tahun berapa? Itu di 2012. 2012 Bapak ada bikin kuis undian ya Pak. Persepsi. Kan waktu itu pas saya ngajar semester 1, saya melihat kan siswa-siswinya kalau kita sedang belajar itu oke dapat, tapi pertemuan berikutnya kadang-kadang kita tanya lagi lupa dia persepsi. Nah, dengan kuis undian ini memancing. Berarti itu sesuai ya Pak ya? Iya. Tadi Bapak cerita, berarti Bapak mengantar itu membuat pembelajaran inovatif, termasuk pembelajaran inovatif ya? Berarti Bapak berbasis permasalahan yang ada di kelas ya Pak ya? Jadi ini akan sesuai dengan nanti. Nah, jadi kuis undian itu kan siswa jadi mau nggak mau belajar karena di situ ada reward and punishment. Sederhana sih. Sebenarnya punishment itu sederhana karena siswa-siswa kan kalau nggak dapat waktu itu ya harus duduknya di depan meja saya. Jadi kan grogi juga gitu. Jadi mereka motivasi di rumah harus sampai mereka bisa mengerjakan selama 2 jam, dia 2 jam depan saya, sampai mereka mengerti betul apa yang saya katakan, dan saya lihat mereka apa yang dikerjakan. Dan siswa-siswi itu kan paling nggak mau kalau kita awasi.
Nah, jadi motivasinya itu. Jadi dia mempersiapkan diri gitu ya Pak ya. Ya, terus serunya itu pakai undian. Jadi nggak tahu sampai saya buat tahun model arisan. pada tahun 2012 itu. 2012 benar ya Pak ya. Jadi bisa sih Pak ya. Oke. Nah, lalu Pak tadi sebelumnya Pak ya, sebelum kita wawancara Bapak juga ada menceritakan Bapak menjadi guru prestasi membuat buku kan Pak ya. Kalau waktu prestasinya belum, ya. setelah itu untuk naik ke 4B baru. Membuat buku juga Bapak ya Pak ya. Iya. Buku judulnya? Buku judulnya Tabel MT Quantum Media Pembelajaran Komprehensi. Itu menyingkat nama Bapak atau? Ya, sebenarnya MT Quantum itu ada juga inisial nama saya, MT Quantum. Ya? Cuman juga kuantum itu selain juga di situ ada mempelajari yang tentang kuantum, ya teori kuantum juga kan quantum learning bagi siswa itu. Jadi dia bisa lompat-lompat. Kalau yang secara umum kan kalau belajar struktur atom itu kalau kita mulai kan dari nomor atomnya, konfigurasi elektron, baru bilangan kuantum. Tapi kalau dengan tabel MT kuantum itu siswa bisa lompat dari nomor langsung ke bilangan kuantum. Jadi ketika nomornya tahu langsung bisa menjawab berapa kulitnya, sekulit itu ya, orbital, spin gitu. Bilangan kuantumnya langsung bisa dijawab. Itu udah berdasarkan penjelasan Bapak tadi memang saya jadi terinspirasi juga Pak yang tadi Bapak sampaikan. Nanti mungkin Pak boleh Bapak sharing tabel MT kuantumnya, penasaran Pak mau lihat. Oke Pak, jadi sekarang kita akan melanjutkan ya Pak ya untuk pertanyaan terkait permasalahan yang coba saya identifikasi dalam pembelajaran khususnya di pembelajaran kimia. Nah, ini berkaitan tentang identifikasi saya kemarin tentang keaktifan peserta didik yang masih kurang di pembelajaran kimia. Nah, menurut Bapak sendiri, sebelumnya kita pernah melaksanakan supervisi ya Pak ya, minggu kemarin 2 minggu yang lalu kita melaksanakan supervisi. Nah, berdasarkan supervisi Bapak nih, ada keseluruhan siswa di kelas yang Bapak supervisi tersebut, apakah siswanya aktif semua ataukah masih juga seperti yang Bapak identifikasi ada siswa-siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran? Ya, SMA Negeri 7 Pinang ini termasuk sekolah baru, apalagi posisinya juga dapat dikatakan di pinggiran kota, ya bukan ke arah kota, di pinggiran kota, sehingga saya maklum bahwa memang siswa-siswi ini belum semuanya lah gitu ya, masih sebagian yang aktif, ya belum semuanya aktif. Dan buat saya itu merupakan tantangan baru bagi teman-teman gurunya. Ya, bisa bermacam-macam cara, gurunya harus berusaha bagaimana mengajar yang menarik untuk mengaktifkan siswa tersebut. Selanjutnya Pak, tadi kan Bapak yang Bapak identifikasi kurang lebih sama ya Pak ya dengan saya identifikasi masih ada beberapa siswa yang kurang aktif di dalam pembelajaran. Nah, menurut Bapak sendiri kira-kira apa nih Pak penyebab keaktifan peserta didik di kelas itu masih kurang? Yang pertama mungkin bisa dari literasinya kurang, kemudian siswa juga kita juga ada yang memang latar belakang artinya latar belakang siswanya atau lingkungannya juga belum ke arah sana. Kemudian juga mungkin ada juga yang sekolah sambil bekerja dan sebagainya. Jadi lebih ke peserta didiknya. Iya. Kalau Bapak sendiri tadi mungkin ini agak nyambung dengan yang penelitian Bapak sebelumnya. Kira-kira Pak, menurut Bapak ada nggak Pak kaitannya persiapan sebelum belajar peserta didik dengan keaktifan dia di kelas? Ya. Kesiapan belajar mereka sebelum masuk di belajar itu memang yang perlu kan kesiapan belajar siswa. Ya, kesiapan belajar siswa itu sangat penting dalam siswa itu berada di kelas untuk belajar tadi. Ya. Jadi memang guru harus kreatif sih memang siswa itu. Jadi ada Pak ya kaitan antara kesiapan belajar siswa sebelum belajar dengan pelaksanaan mereka di kelas nanti sehingga mereka lebih aktif seperti itu ya Pak ya. Nah, kira-kira nih kan Bapak juga sudah berpengalaman mengajar kimia, mengajar
dari tahun 1996 juga ya Pak ya. Menurut Bapak nih solusi seperti apa sih yang bisa ditawarkan atau dilakukan oleh guru untuk meningkatkan keaktifan dari siswa tersebut, peserta didik? Kalau kita sebagai guru, yang pertama tentu kita introspeksi kita sendiri sebagai gurunya dulu. Nah, penguasaan materi, kemudian dalam hal metodenya, ya, guru harus menguasai. Kemudian juga mencari apa ya namanya ya, bentuk-bentuk model-model penelitian yang menarik, gitu, yang inovatif. Termasuk misalnya yang seperti dengan saya itu, jadi persepsi itu saya kemas dalam bentuk kuis undian, gitu. Itu contoh waktu itu. Pak, jadi apa namanya tadi Bapak udah sampaikan bahwasannya selain apa salah satunya persiapan dari guru juga ya Pak ya, selain juga kita harapkan persiapan dari siswa di rumah, lalu penguasaan materi gitu tadi Pak ya, terus penggunaan model-model pembelajaran atau metode pembelajaran yang menarik seperti itu ya Pak ya. Nah, menurut Bapak metode atau model pembelajaran seperti apa nih Pak yang bisa menarik untuk meningkatkan keaktifan siswa di kelas? Kan sekarang lagi hit nih Pak tentang apa? PBL dan PJBL. Gimana deh kalau di Bapak? Kalau masalah PBL, PJBL itu kan juga masalah siswa, tapi guru juga harus punya apa namanya seperti ya. Tidak harus itu. Misalnya gini, dengan COVID kemarin kan siswa-siswi itu banyak kecanduan gadget ya. Nah, bisa saja guru memanfaatkan gadget itu untuk game atau untuk apa sebagai apersepsi. Jadi apersepsi mengingat pembelajaran yang lamanya, yang sebelum ini, ya, sebagai persepsinya, itu bisa dikelola dalam bentuk game atau apa melalui gadgetnya. Sehingga mereka juga mau nggak mau kan tanpa sadar, mereka merasa tanpa sadar mereka disuruh, tapi mereka sudah baca dulu gitu. Ya, Pak, contoh itu ya. Jadi berarti ada kaitannya nih Pak. Lalu sebagai ini kembali lagi Pak, sebagai Bapak sebagai kepala sekolah, bagaimana nih peran sekolah dalam meningkatkan keaktifan peserta didik khususnya di dalam pembelajaran Pak, perannya sekolah mungkin ya, sebagai sekolah baru tentu saya juga ingin sekolah ini untuk pelayanan pendidikan itu standar gitu. Artinya di kita pun kita kan sudah menyiapkan website apa namanya mulai server sekolah, jaringan internet, website dan LMS. Nah, guru-guru bisa menggunakan itu untuk kegiatan pembelajarannya. Sehingga siswa lebih aktif. Iya. Jadi sekolah menyediakan fasilitas semaksimal mungkin untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran di kelas ya Pak ya. Termasuk infokus dan sebagainya, itu kan sudah bisa digunakan guru. Masing-masing kelas sudah dilengkapi satu infokus seperti itu ya Pak. Walaupun sekolah kita sekolah baru, tapi melalui kebijakan Bapak sebagai kepala sekolah, Pak ya, berarti Bapak sudah melengkapi masing-masing kelas dengan infokus. Sehingga nggak terjadi nih Pak kalau di sebagian sekolah teman-teman yang pas sharing mereka rebutan Pak pakai infokus gurunya. Jadi alhamdulillah di sekolah kita tidak terjadi Pak ya. Nah, jadi untuk kelengkapan sekolah mendukung secara Oke Pak, sekarang kita mengangkat permasalahan yang kedua nih Pak terkait masih rendahnya literasi siswa. Nah, jadi atau peserta didik. Jadi menurut Bapak nih apa ya Pak kira-kira yang menyebabkan rendahnya literasi peserta didik kita? Oh baik, kalau dibilang rendah sekali juga tidak ya, masih kurang ya, masih kurang gitu ya, kurang. Ada beberapa faktor yang saya lihat, yang saya pelajari di sekolah kita. Yang pertama, siswa kita ini kebanyakan adalah menengah ke bawah, sehingga untuk membaca buku sendiri di rumah dan sebagainya, untuk beli buku lagi itu mungkin agak sulit ke arah sana. Nah itu, jadi itu salah satunya. Termasuk yang saya katakan tadi, ada mereka dari lingkungannya, dari juga mungkin dari fasilitas di rumahnya dan sebagainya. Itulah yang menyebabkan mereka memang tidak, mungkin belum terbiasa membaca di rumah. Jadi
Iya, itu di tidak rumah punya ya Pak, tidak buku terbiasa apa gitu ya gitu. Pak ya. Nah, sejauh ini Pak, sebagai kepala sekolah, apakah ada penambahan bahan bacaan untuk peserta didik yang telah dianggarkan sekolah di Ya, RKS? ya. Untuk bahan bacaan ini kita menyiapkan dua versi. Yang pertama untuk perpustakaan ada buku-buku secara fisik ya, buku-buku perpustakaan. Itu kita secara bertahap memang menambah. Dianggarkan ya Pak ya? Ya. Yang pertama itu. Yang kedua kita juga buku-buku digital. Oh, kita udah punya buku digital, memang kita belum banyak ya, di website kita itu sudah ada buku-buku digital yang bisa dibaca oleh siswa. Jurnal juga ada, jadi di website kita sudah ada itu. Artinya kalaupun di rumah nggak ada buku, siswa bisa membuka website kita, di e-library-nya itu ada. Walaupun belum banyak ya, karena kita baru mulai. Saya baru jadi kepala sekolah itu PLT-nya tahun lalu. Nah, tahun ini baru saya mulai melengkapi yang pustaka digital itu. Berarti Pak, secara penganggaran RKS kita sudah, namun karena kita sekolah baru, jadi mungkin bahan bacaan itu belum banyak ya Pak ya. Jadi salah satu alternatif solusi yang Bapak berikan tadi adalah dengan dibuatnya e-library, gitu ya Pak ya, di e-library di website yang bisa diakses siswa, sehingga sebenarnya siswa bisa langsung akses lewat gawainya seperti itu. Nah, jadi Pak, pertanyaan berikutnya, di sekolah kita ini kan menerapkan kegiatan literasi digital. Menurut Bapak, bagaimana nih cara guru untuk memaksimalkan kegiatan literasi digital ini untuk pembelajaran? Ya. Nah, bagaimana? Memang kan sekolah kita setiap pagi ya, Selasa sampai Kamis itu ada program literasi. Baik itu literasi secara manual maupun digital. Nah, digital ini tentu kreativitas guru, karena jangan sampai siswa pun namanya sudah SMA, kalau dia terlalu di model dalam tanda kutip paksa membaca, dia juga akan melakukan penolakan. Tapi bagaimana guru mengemas itu dalam bentuk-bentuk yang mungkin menarik. Tujuannya membaca, tapi jangan hanya suruh membaca, jangan gitu. Mungkin bacanya nggak pakai buku langsung gitu ya? Iya. Nah, atau di balik baca itu dia dikasih tugas dan sebagainya yang dari bacaan-bacaan tersebut, sehingga mereka mau nggak mau baca gitu. Tapi kalau bunyinya perintah besok kamu baca ya jam ini sampai segini, itu mereka juga belum tentu ini. Jadi secara tanpa mereka sadari mereka juga sedang melakukan literasi. Iya, gitu. Ya, Pak, ya. Jadi bisa mungkin guru menyiapkan bahan bacaan, bisa secara digital masukin ke website, lalu di-share ke siswa, digunakan untuk pembelajaran seperti itu ya Pak ya. Contoh misalnya guru bisa aja cari kuis-kuis yang ada dalam buku itu, tapi dicari pertanyaan-pertanyaan yang tersembunyi dalam buku itu. Mau nggak mau kan dia baca gitu. Jadi gamenya itu jawabannya ada di buku gitu. Jadi seolah-olah main game, tapi mau nggak mau mewajibkan siswa untuk membaca. Oke Pak, jadi itu terkait tentang literasi ya Pak ya. Nah ini berikutnya Pak, tentang model pembelajaran inovatif. Jadi berdasarkan coba identifikasi Pak permasalahan bahwasannya guru masih belum maksimal dalam menerapkan model pembelajaran inovatif. Nah, jadi kalau menurut Bapak sendiri gimana nih waktu melaksanakan observasi di kelas, apakah semua guru sudah melaksanakan pembelajaran inovatif itu secara maksimal, ataukah sama seperti yang Pak sampaikan tadi, ada sebagian, ada mungkin yang hari ini menggunakan pembelajaran inovatif, besok mungkin belum. Iya, namanya guru-guru juga kan belum semuanya juga mendapatkan semacam pelatihan yang intensif untuk yang model-model itu. Terus juga kemampuan guru kan juga memang tidak sama, baik dalam segi IT-nya atau dalam segi kemampuan memahami materinya gitu. Sehingga untuk membuat seperti itu kan tidak semuanya. Bahkan kemampuan guru untuk menyajikan pun tergantung juga dari kemampuan personal guru itu sendiri. Jadi masih itu ya Pak ya, masih ada tapi tidak secara keseluruhan. Ya. Nah, menurut Bapak apa
aja nih yang menjadi penyebab belum optimalnya pelaksanaan model pembelajaran? Guru SMA 7 sekolah baru dan gurunya itu sangat bervariasi. Ada yang senior sekali, artinya pindah ke SMA 7. Ada yang baru juga baru gitu, jadi pengalamannya jam terbangnya juga masih belum memadai. Juga mungkin jarang mengikuti pelatihan tadi. Alhamdulillah aja di SMA 7 saat ini sudah ada 3 CGP. Calon guru penggerak, 2 diantaranya sudah mengikuti pelatihan termasuk Bapak sendiri ya. Dan saya sebagai kepala sekolah mendorong itu. Kenapa? Kalau di CGP kan pelatihannya itu komprehensif, menyeluruh dan memang betul-betul dibimbing. Dan juga di situ guru CGP diharapkan juga bisa mengimbaskan kepada guru-guru lain. Nah, berkolaborasi dan mengimbaskan juga sehingga guru-guru yang muda-muda ini juga bisa mendapatkan ya semacam ilmu lah dan keterampilan bagaimana ngajar di kelas yang membuat menarik dan sebagainya gitu. Jadi saya memang mendukung program CGP ini. Dan kalau bisa di angkatan 9, 10, 11, 12 ini ada lagi. Banyak guru-guru yang inovatif. Iya, gitu. Oke, nah Pak, selanjutnya Pak, apa yang sekolah lakukan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam pembelajaran yang inovatif? Iya. Yang pertama tadi sudah ada imbasan dari CGP. Kemudian juga saya menggalakkan guru-guru untuk aktif di MGMP. Bisa sharing ya Pak ya? Iya, di MGMP sekarang kan apalagi dengan MGMP yang sudah masuk di komunitas belajar, itu informasinya sudah lebih banyak. Nah, kalau guru-guru kita aktif di MGMP itu bisa sharing baik materi ataupun kalau yang di kimia misalnya praktikum, ya kan? Karena saya juga kimia, saya tahu di MGMP itu ada juga beberapa praktikum yang mungkin bisa praktikum yang akan dilakukan bisa saling sharing gitu ya, dicobakan. Jadi pembelajaran di kelas itu lebih inovatif. Terus kan di MGMP juga selalu mengajak guru-guru, kawan-kawan guru untuk mengikuti pelatihan yang secara darinya, baik itu pembatik, digambar dan sebagainya. Dan itu sangat membantu, makanya saya menggalakkan kawan-kawan kita ikut MGMP. Berarti secara maksudnya sekolah mendukung ketika ada pelatihan-pelatihan, maka segera diberikan kepada guru-guru sesuai dengan yang dibutuhkan gitu Pak ya. Kan ada nih Pak, beberapa mencari mengidentifikasi masalah, sebagian mungkin bukan di sekolah kita, itu berkata bahwasanya sekolah itu yang mengikuti pelatihan orang-orang itu aja. Namun secara pengalaman Pak ya, di sekolah kita untuk pelatihan, untuk kegiatan pengembangan diri guru itu memang bervariasi sesuai dengan yang dibutuhkan. Misalnya nih untuk pembelajaran inovatif tahun ini siapa yang melakukan bervariasi seperti itu. Karena sekarang dengan PMM juga guru bisa secara mandiri ya Pak ya. Secara mandiri tergantung kemauan guru itu sendiri gitu. Tapi sekolah mendorong penuh ya Pak ya. Bahkan menggalakkan, bahkan agak sedikit memaksa gitu ya untuk PMM tersebut. Pak, ini Pak, satu lagi mungkin yang ingin tanyakan, mungkin apa pendapat Bapak terkait tentang pembelajaran inovatif ini yang dilengkapi mungkin dengan bahan ajar berbasis digital. Pendapat Bapak penggunaan bahan ajar berbasis digital untuk mendukung pembelajaran inovatif. Sejauh ini saya menilai baik sepanjang bagaimana guru itu juga bisa mengelola PBM di kelasnya, ya, mengelola gitu. Kenapa? Karena kadang-kadang siswa-siswi ini begitu megang HP, kalau guru tidak pandai mengelola siswanya, di depan guru lain, di belakang siswa mengerjakan yang lain dengan HP tersebut. Jadi regulasi baik dari sekolah maupun dari gitu. Jadi dengan regulasi sekolah, kemudian plus dengan pengelolaan PBM yang baik dari guru, maka pelajaran berbasis digital ini akan menunjang menjadi pembelajaran yang inovatif sehingga siswa-siswi juga terpacu untuk ikut belajar gitu. Jadi mungkin pertanyaannya sudah habis, ya. Jadi ini nanti akan catat kembali
tadi apa yang Bapak sampaikan tadi terkait tentang permasalahan-permasalahan dalam pembelajaran di kelas yang sudah Eva identifikasi. Nah, seperti juga Eva terima kasih kepada Bapak karena dari diskusi kita hari ini, alhamdulillah Eva menemukan beberapa solusi atas permasalahan-permasalahan ini yang nanti insya Allah akan diaplikasikan dalam pembelajaran Pak. Karena nanti kami ada ininya Pak, ada praktiknya. Jadi apa yang hari ini kami identifikasi permasalahannya, dicarikan solusinya, termasuk dengan bertanya kepada Bapak kepala sekolah dan juga Bapak ini juga sebagai pakar kalau iya karena di itu kepala sekolah ketika sudah pernah menjadi instruktur, sudah Bapak sudah sebagai guru berprestasi, Bapak juga tergolong sebagai pakar di pembelajaran kimia. Jadi ini nanti akan kita aplikasikan di kelas Pak. Jadi demikian Pak. Jadi wawancara kita hari ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf mengganggu waktu Bapak. Cuma setengah jam. Semoga ini menjadi manfaat yang banyak untuk pribadi juga. Sama-sama untuk kita ya. Ya, amin.